Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam ibadah keluarga sektor pelayanan 1 sampai dengan 6, marilah kita bersaat teduh sejenak. Selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga malam ini. Kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah Sang Pencipta kita yang tidak pernah berhenti mengasihi kita, anak-anaknya. Mari mengingat firman Tuhan dalam Ulangan pasal 12 ayat 28 yang menyatakan, "Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu." Pemberita firman dalam ibadah ini ialah Vikaris David O. Sihite, Vikaris Jemaat GBIB Eklesia DKI Jakarta. Mari kita berdiri menaikkan nyanyian pujian baginya, PKJ 7 bait 1 dan 3, "Bersyukurlah pada Tuhan." Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengakukan alatmu dan ajarmu, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur atas banyak hal yang telah Tuhan buat di dalam keluarga kami, di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi dalam suasana pandemik berupa virus corona. Sekecil apapun kejadian yang boleh dikatakan seolah-olah menyulitkan bagi orang-orang percaya dalam menjalani kehidupan adalah seizin Tuhan. Pimpin ibadah keluarga malam ini dari awal, pertengahan, dan akhir. Berikan hikmat kepada pelayan firman Bapak Vikaris David O. Sihite, pemandu dan pengiring lagu, dan juga semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah keluarga ini. Berikan hikmat kepada setiap keluarga yang mengikuti ibadah keluarga untuk menerima kekuatan sebagai orang percaya melalui teguran-teguran firman-Mu yang akan kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan tidak henti-hentinya mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama membaca litani pujian dan yang terambil dari Amsal 23 ayat 17 sampai dengan 18.
Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita akan menyanyikan lagu pujian di Kidung Jemaat 62 bait 1 dan 5. Allahkulah kuatku dan mazmurku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita siapkan bacaan kita dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Mari kita siapkan kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Dan bila Bapak Ibu saudara-saudara sudah menemukannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan sabdanya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kini kami dalam ibadah keluarga rutin, kami akan membaca dan merenungkan sabdamu. Kiranya Engkau menuntun kami agar apa yang kami baca dan renungkan bersama dapat menjadi pelajaran dalam hidup kami, dapat mengingatkan kami sebagai umat-Mu untuk tetap hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuntunlah kami ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7 berbunyi demikian. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah bersama dengan keluarga dalam ibadah keluarga rutin malam ini pada hari Rabu malam ini. Dan tema ibadah kita malam ini adalah menghargai hidup. Dan kenapa saya bersama dengan presbiter tadi memakai kopiah atau peci bahasa Indonesia ya, dengan gambar bendera merah putih. Kita ada dalam masa menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang biasa kita peringati pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan mari kita bersama-sama membangun suasana semangat menyongsong
peringatan akan hari kemerdekaan itu. Dan mengawali renungan khotbah malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk menghayati 3 hal terkait berkat Allah yang menurut saya menarik dari bacaan kita dalam kitab Kejadian pasal 2, tetapi bukan hanya pasal 2 tetapi juga pasal 1. Nah, 3 hal terkait berkat Allah itu, pertama, dalam kitab Kejadian 1 kita dapat melihat bahwa ditulis dan dinyatakan dengan jelas bahwa Allah memberkati ciptaannya. Dan yang kedua, masih dalam pasal yang sama, Allah memberkati manusia yang diciptakannya. Dan yang menarik dalam pasal 2 ini, kita dapat melihat bahwa Allah memberkati hari ke-7 sebagai hari perhentian, di mana Allah telah selesai menciptakan binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Allah berhenti sejenak. Apa sebenarnya maksud Allah berhenti sejenak ini dan menguduskan hari Sabat? Dan kita biasa mengenalnya sebagai hari perhentian. Dan ini yang menarik menurut saya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita membayangkannya dengan sederhana. Kalau mungkin saya suka buat kreativitas dari kayu dan lain sebagainya, karya tangan dan lain sebagainya. Ketika itu sudah selesai, saya akan berhenti dan memandanginya, melihat apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan, dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman masing-masing ketika selesai mengerjakan sesuatu atau selesai menunaikan tugas atau membuat proyek tertentu dan berhenti melihat, oh bagus ya, oh begini ya, atau ada yang masih perlu ditambahkan, dan lain sebagainya. Nah, waktu jeda ini yang akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Mengambil waktu jeda ternyata bernilai teologis sekaligus juga penting. Mengambil waktu jeda untuk berhenti sejenak, dan bagi kita tentu dalam ibadah malam ini, mari mengambil waktu jeda berhenti sejenak untuk menghargai hidup yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Tentu disiplin ini perlu kita latih terus-menerus. Disiplin untuk mengambil waktu jeda. Kalau bahasa kerennya, apalagi bahasa Jakarta Selatan, take a pause. Kalau kita putar alat pemusik biasanya kan ada play, pause, atau stop dan lain sebagainya. Tapi kita ambil pause, berhenti sejenak. Untuk apa kita berhenti sejenak? Mari membayangkan, hari ini mungkin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dari pagi, siang, sore sudah bekerja dan melakukan aktivitas apapun. Namun malam hari ini cobalah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian berusaha untuk mengambil waktu sejenak. Dan apa yang dapat kita lakukan dalam waktu yang sejenak itu? Mari membayangkan dan merefleksikan, apa kehendak Tuhan hari ini yang sudah saya lakukan? Atau apa kehendak Tuhan yang tidak mampu saya lakukan hari ini dan saya gagal melakukannya? Dan perenungan ini, proses mengambil waktu jeda ini menjadi penting. Mengapa penting Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Karena setidaknya dengan mengambil waktu jeda, ada 3 hal penting yang menurut saya menarik. Pertama, ketika kita memutuskan atau melatih diri untuk mengambil waktu jeda, kita pertama-tama mengingat siapa Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita menghayati bahwa Allah adalah pemilik kehidupan kita, Allah yang menguasai seluruh kehidupan kita, maka ketika waktu jeda itu, kita mengingat Allah sebagai pemilik kehidupan kita dan kita mencurahkan segala pengalaman keseharian kita kepadanya. Hari ini saya gagal melakukan kehendak Tuhan, ampunilah saya. Hari ini saya merasa berhasil melakukan kehendak-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menguatkan saya untuk terus melakukannya. Itu yang pertama, kita mengingat siapa Allah dalam kehidupan kita. Dan yang kedua yang menarik adalah dengan mengambil waktu jeda, kita juga mengingat siapa kita sebenarnya. Kalau dalam bacaan kita dalam pasal Kejadian 1 dan 2 ini sebenarnya dijelaskan dengan spesifik bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
Dan karena itulah ia berkaitan dengan hal penting pertama tadi, Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita mengingat bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ini melangkah ke poin ketiga yang tidak kalah pentingnya. Bahwa kita bukan hanya diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, tapi pada saat yang sama kita diajak untuk bersama-sama dengan Allah menjalankan misi Allah dalam kehidupan ini. Kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu artinya Allah merangkul kita dan mengajak kita untuk bersama-sama dalam keseharian untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, untuk turut melaksanakan misi Allah dalam kehidupan keseharian kita. Apa sebenarnya misi Allah atau apa sebenarnya kehendak Allah dalam kehidupan kita? Tentu banyak nilai-nilai Kristiani yang bisa kita hadirkan dalam relasi kita bersama dengan keluarga, di tempat kerja kita, atau dalam aktivitas keseharian kita. Kita membagikan cinta kasihnya. Kita membagikan nilai-nilai kasih, perdamaian, keadilan, kelemah lembutan dalam keseharian kita. Karena itu saya tegaskan lagi bahwa kita bukan hanya mengingat dan memahami bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak cukup dan tidak berhenti sampai di situ. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka kita dilibatkan dalam misi Allah untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, membagikan cinta kasihnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dua hal penting inilah yang menandakan bahwa ketika kita berusaha untuk melatih, mengambil waktu jeda, merenungkan apa yang telah kita perbuat hari ini. Dengan cara demikianlah sebenarnya kita menghargai hidup yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Bahwa hidup kita sebenarnya bukan milik kita. Hidup kita milik Allah, dan pada saat yang sama Allah memanggil kita untuk melaksanakan tugas panggilan dalam keseharian kita. Kita berusaha membina diri sebaik-baiknya dari hari ke hari. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rangka menyambut hari kemerdekaan ini, saya mengajak kita untuk merenungkan satu peribahasa yang menarik menurut saya. Peribahasanya berbunyi kira-kira demikian. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sekilas mungkin kita banyak memahami bahwa ini berarti dimanapun kita tinggal atau bertempat tinggal, taatilah adat istiadat setempat atau aturan-aturan setempat, budaya setempat. Tapi menurut saya ada makna lain yang lebih dari hal itu. Bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung juga punya makna yang lebih dalam. Maknanya apa? Kira-kira demikian. Bahwa dimanapun saya berada, dimanapun saya ditempatkan, hal pertama yang harus saya lakukan adalah saya bersyukur kepada Allah atas anugerah kehidupan saat ini, di sini, di mana saya ditempatkan. Hal yang pertama harus saya lakukan adalah saya bersyukur kepada Allah. Karena saya percaya ada rencana Allah, kenapa saya bisa di sini, atau kenapa kita bisa ditempatkan di situ. Pertama-tama saya mensyukuri atas anugerah Allah itu. Saya yakin tidak satu pun di antara kita mungkin bisa memilih atau memilih akan dilahirkan di Indonesia. Kalau ada di antara kita yang bisa memilih, mungkin ada di antara kita yang memutuskan, saya jangan dilahirkan di Indonesia deh, di Indonesia susah, banyak ributnya, atau banyak perangnya, atau banyak kesulitan ekonominya, atau hal lain sebagainya, banyak pertikaian, banyak kebencian dan lain sebagainya. Mungkin ada yang merasa seperti itu, merasa kalau bisa saya jangan dilahirkan di Indonesia, lahirnya di Eropa lah atau di mana gitu kan. Tapi tidak satu pun di antara kita yang memilih untuk dilahirkan di Indonesia. Dan apa yang kita bisa lakukan pada akhirnya? Syukurilah anugerah kehidupan kita sekarang ini, saat ini, di sini. Dan dalam rangka menyambut hari kemerdekaan itu, apa yang kita bisa lakukan sebagai wujud kita menghargai hidup yang dianugerahkan itu sangat sederhana. Bahwa kita memang mendukung segala bentuk kebijakan pemerintah, khususnya dalam masa pandemi ini. Kita menaati dengan tertib setiap kebijakan ataupun protokol kesehatan yang dibagikan, dikeluarkan, lalu diturunkan ke unit-unit lebih kecil, dan dalam persekutuan kita juga di gereja. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud
pengabdian juga tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai warga negara. Dan tentu kita tetap mengingat apa kehendak Tuhan yang dapat saya lakukan sebagai wujud pengabdian saya, syukur saya atas anugerah Tuhan, atas kehidupan saya di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mari kita berusaha mengingat, mengambil waktu jeda. Dan saya mengajak kita Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa hanya dengan mengambil waktu jeda, mengambil waktu sejenak untuk memikirkan apa kehendak Tuhan dalam hidup saya saat ini, di sini, di negara Indonesia ini, atau lebih spesifik lagi bagi kita di jemaat eklesia. Apa kehendak Tuhan yang dapat saya lakukan dalam keluarga saya, dalam pekerjaan saya, atau dalam keseharian saya. Apa kehendak Tuhan? Ketika kita sudah memahami atau sudah mulai melihat ini kehendak Tuhan, lalu kita melangkah kepada tahap berikutnya. Apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkannya? Jadi bukan hanya sekedar memikirkan, tapi juga kita berusaha untuk melakukannya dalam keseharian kita. Dan dengan demikianlah sebenarnya kita menghargai hidup yang dianugerahkan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, selamat mengambil waktu jeda sejenak dan selamat menghargai hidup. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami, dan ajarlah kami ya Bapa untuk selalu mengingat, bersyukur atas kehidupan yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, dalam syafaat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam masa penanggulangan pandemi ini. Setiap upaya-upaya yang dilakukan kiranya Engkau berkati, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Engkau berkati juga setiap tenaga medis ataupun orang-orang yang memperhatikan dan berjuang bersama menanggulangi ini. Engkau berkati setiap jerih lelah mereka ya Bapa, dan juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami mungkin yang mengalami kesulitan atau mengalami keterbatasan alat-alat kesehatan, kiranya Engkau juga memberkati, Engkau menggerakkan orang-orang untuk melengkapi bahu-membahu dan tolong-menolong dalam masa penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu GPB Eklesia, kami berdoa bagi Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Jemaat, dan seluruh presbiter, juga setiap komisi, pelkat, unit-unit yang lainnya, dan juga setiap petugas kebersihan, petugas keamanan.
Engkau berkati mereka dalam setiap karya dan pelayanan mereka ya Bapa. Dan juga Engkau berkati orang-orang yang memperhatikan dan mendukung keberlangsungan karya dan pelayanan gerejamu ini. Ya Bapa, secara khusus juga kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami, keluarga-keluarga di sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 6. Kami berdoa bagi keluarga ataupun saudara-saudara kami yang bergumul dengan masalah kesehatan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau curahkan karunia-Mu, biarlah kesembuhan juga mereka rasakan, juga berkati setiap tindakan medis yang mungkin akan diambil, maupun perawatan di rumah maupun di rumah sakit, berkati juga obat-obatan yang mereka konsumsi. Kami juga berdoa bagi mereka yang bergumul dengan kehidupan bersama keluarga, bergumul dalam pekerjaan. Ya Bapa, kiranya Engkau merangkul mereka dalam masa-masa sulit. Biarlah kekuatan dari Tuhan juga menguatkan saudara-saudara kami dalam masa pergumulan ini. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersyukur bersukacita atas pertambahan usia. Biarlah Engkau juga memberikan berkat-Mu dalam kehidupan mereka, dan juga biarlah mereka juga mengingat bahwa perayaan hari ulang tahun juga sejatinya pertanda bahwa kasih setia Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan umat-Nya. Kami juga berdoa ya Bapa, dalam masa-masa kami menyambut hari kemerdekaan ini, biarlah bangsa kami ini dan juga setiap warga negara menghargai dan mensyukuri setiap jerih lelah para pejuang dalam rangka menuju kemerdekaan. Biarlah kedamaian dan gotong royong semakin nyata dalam kehidupan bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Jauhkan segala pertikaian, perpecahan, permusuhan, bahkan peperangan. Biarlah kedamaian, keadilan hadir di bumi Indonesia ini. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi masing-masing kami, keluarga ataupun anak-anak, kaum muda, dalam setiap pergumulan pribadi kami yang mungkin tak mampu kami sampaikan. Kiranya Engkau menguatkan kami, tangan-Mu merangkul kami, dan kami mampu melewati setiap pergumulan yang kami hadapi. Dan biarlah doa ini ya Bapa kami sempurnakan di dalam Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Allah yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dengarlah nas Alkitab dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan melalui QR Code, transfer bank, atau dikumpulkan melalui amplop keluarga yang dapat diberikan pada waktu-waktu tertentu. Tuhan memberkati persembahan kita. Kita menyanyikan Kita Baik Bakti 82 bait 1. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepadanya.
sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Umat Allah yang terkasih, mari menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas setiap berkat Tuhan bagi kami. Kami juga bersyukur atas kesempatan untuk memberikan persembahan pada malam ini. Terima kasih dan kuduskan persembahan ini agar dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Umat Allah yang terkasih, kiranya firman Tuhan meneguhkan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh pengharapan dan sukacita di dalam Tuhan. Berusahalah untuk mengambil waktu jeda, mengingat peran serta Tuhan dalam kehidupan kita, dan mengingat juga apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud nyata kita menghargai kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kita bernyanyi nyanyian umat dengan judul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Umat yang terkasih, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.